Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa sifat cuma 20? Kalau ada orang yang mengkritik sifat 20, jangan dijawab. Suruh dia sebutkan. Coba sebutkan sifat 20. Kalau dia bilang saya nggak hafal, 20 aja kau nggak hafal, apalagi 30. Sifat 20 bukan batasan. Laisa ala sabilit tahdid. Sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test. Ini kan bulan Agustus, calon-calon bupati, gubernur, wali kota akan mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Maka ada namanya syarat-syarat. Syarat menjadi bupati Takalar harus apa ya? Warga negara Indonesia. Pokoknya nanti lihat syaratnya di KPU. Jadi kalau tidak dibuat syarat-syarat ini, nanti orang Belanda datang mau jadi bupati Takalar. Cerdas, S3, profesor doktor, berilmu, on time tepat waktu. Tapi dia tidak bisa jadi bupati Takalar. Kenapa? Tidak lulus fit and proper test. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk melakukan fit and proper test. Loh, sifat 20 itu fit and proper test siapa? Untuk menyeleksi Tuhan. Untuk menyeleksi Tuhan. Karena sekarang jumlah Tuhan di dunia ini, setelah diadakan survei, ada 4.000 Tuhan. Sekarang ada yang mau mendaftar jadi Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 yang mau ikut tes seleksi mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyaring Tuhan yang 4.000 ini? Mudah cara menyaringnya. Cara menyaringnya tinggal seleksi dengan sifat 20. Kalau lulus seleksi sifat 20, lulus jadi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan, lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena wujud. Qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk menyeleksi 4.000 Tuhan. Ini ceramah Ustaz Abdul Somad ini kok begini ceramahnya? Loh, saya bicara di dalam masjid, di depan santri tarbiyah, dan saya sebagai wakil komisi fatwa berbicara di depan santri saya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau ada orang yang tersinggung, dia sarah sendiri. Kenapa tonton channel Ustaz Abdul Somad? Saya bicara tentang Islam. Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Esa tunggal, tidak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Kalau ayat itu menyinggung orang lain, dianggap mengintervensi agama orang lain, berarti nanti sholat subuh, sebelum sholat subuh ada namanya sholat qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu rakaat pertamanya
qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Berarti nanti orang kalau takut baca lam yalid walam yulad, gimana waktu dia sholat? Allahu akbar, al-ikhlas, Allahu akbar. Jangan takut menjelaskan tentang agama kita, karena kita tidak mengganggu keyakinan orang. Ustaz Abdul Somad hanya menjelaskan isi Al-Quran. Adapun urusan agama orang, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Adik-adik saya yang ada di pesantren modern tarbiyah, mereka belajar sifat 20, sudah punya pisau. Nanti kalau mereka nonton di internet banyak agama macam-macam aliran, insya Allah anak bapak ibu sudah tersaring, sudah tereliminasi aliran-aliran agama-agama. Mereka akan tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sifat 20. Mana tahu nanti ada bapak ibu yang bingung, apa itu Pak Ustadz? Anak kami di pesantren tarbiyah belajar sifat 20. Sifat 20 untuk menguatkan akidah bahwa Tuhan hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang artis bersemedi di tengah malam, pejam mata, matikan lampu. Apa yang kelihatan? Gelap. Di dalam gelap itu dia mengatakan, saat bersemedi dia melihat Tuhan. Tuhan warnanya hitam. Pejam mata, nampak Tuhan warna hitam. Apakah Tuhan ini lolos fit and proper test sifat 20? Tidak lulus. Kena di sifat yang keempat, wujud, qidam, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil awadis. Allah berbeda dengan makhluk. Maka kalau kita pejamkan mata, nampak seperti cacing, nampak bulan, nampak peta, nampak kubus, ada hitam, ada merah, ada hijau, itu bukan Tuhan. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil awadis. Jadi adik-adik nanti kalau belajar sifat 20 di pesantren tarbiyah, fokus dan serius, karena itu untuk menguatkan akidah di akhir zaman. Zaman dulu orang menyebarkan kesesatannya melalui buku di rumah, tapi sekarang orang punya channel. Jangan khawatir anak bapak ibu nonton YouTube, jangan khawatir mereka nonton TikTok. Kenapa? Karena akidahnya sudah kuat, karena mereka belajar di pesantren modern tarbiyah Takalar. Jangan lupa daftarkan anak-anak Anda segera. Ustadz sudah menyebut pesantren tarbiyah Takalar ini beberapa kali. Memang begitu, dia tiap 5 menit sekali mesti disebut. Tujuan saya tidak, tujuan saya supaya apa? Supaya anak-anak kita selamat dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam masalah fikih kita istiqamah dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tadi subuh saya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai bismillah. Ustaz, kau tahu saya belajar di Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Andalusia. 5 negara ini mazhabnya Maliki, 100% Maliki, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudi Arabia, mazhab Hambali. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar,
Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Mazhab Hambali dan Hanafi sir. Yang benar mana Pak Ustadz? Semuanya benar. Karena 4 imam mazhab ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah mana? Yang nggak sholat. Tapi misalnya subuh saya diminta jadi imam di Takalar, Ustaz Abdul Somad silakan maju ke depan untuk menjaga adab, maka saya tidak maju ke depan. Kenapa? Karena saya tidak tahu di masjid itu mazhabnya pakai mazhab apa. Saya khawatir kalau masjid itu masjid Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah mentarjihkan majelis tarjih Muhammadiyah, mereka pakai basmalah mazhab Hambali. Makanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah bismillahnya sir. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun, mengajar hadis setiap subuh Sabtu dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Sekalipun saya tidak mau maju ke depan. Kalau diminta saya maju ke depan, Ustadz maju ke depan, batuk. Kenapa Ustadz tidak mau maju? Karena kalau saya maju ke depan, saya baca bismillah jahar, saya pakai kunut Allahumma hdina fiman hadait, makmum saya di belakang belum tentu semuanya faham. Banyak makmum yang tidak mengerti. Dia belajar dari mulai SD, SMP, SMA, Muhammadiyah. Dia merasa tidak enak hati karena imam berbeda. Maka menjaga persatuan lebih utama. Lebih baik tidak maju ke depan. Ini namanya adab berbeda mazhab. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semua imam-imam itu ketuanya namanya Syekh Abdurrahman Sudais, doktor dari Ummul Qura, datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Beliau maju jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira jahar atau sir ya? Videonya masih ada, cari di internet. Syekh Abdurrahman Sudais imam di Istiqlal, cari nanti, jangan sekarang. Syekh Abdurrahman Sudais maju jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua jamaah. Kenapa dia waktu di Makkah bismillahnya sir? Kenapa di Istiqlal bismillahnya jahar? Yang bisa menjawab adalah santri pesantren modern tarbiyah. Kalau nggak percaya, tanya mereka. Kenapa ketika di Makkah dia baca bismillah sir? Karena Saudi Arabia sejak 1924 mazhabnya adalah mazhab Hambali. Kenapa ketika di Istiqlal dia bismillah jahar? Karena dia tahu orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka dia jaharkan baca bismillah. Itu namanya adab berbeda mazhab.